Nama saya itu tercantum itu yang pendek itu Nur Hadi. Tapi saya tadi bilang di ruang sebelah nama saya panjangnya ada. Raden Nur Hadi Notoboto Limo Amruk Songo. Jadi dalam Jawa itu yang penting panjang. Baik. Sehari-hari saya di Inspektorat Kota Jayapura sekaligus, nah ini Robi Diru, penyuluh anti korupsi Paksi Papua. Jadi saya dengan senang hati apabila Bapak Ibu atau sekolah-sekolah atau masyarakat atau gereja atau masjid sedang rapat, mungkin 1 jam boleh undang kita. Ada 6 orang Paksi Papua di Kota Jayapura, ada 6 itu bisa diundang. Untuk apa? Untuk menyebarkan virus-virus anti korupsi. Kenapa Bapak Ibu perlu sekali ini? Saya ini volunteer. Volunteer itu maksudnya sukarelawan. Mau hadirkan kita itu sudah syukur kita bisa berperan. Minimal saya tidak bisa mengajar seperti Bapak Ibu di kelas dengan anak-anak, tapi saya menularkan kepada Bapak Ibu untuk diteruskan kepada anak-anak seperti itu, sehingga pahalanya pun mengalir kepada saya. Amin. Amin. Itu motivasi kita sebagai penyuluh anti korupsi. Kalau Bapak Ibu pengen jadi penyuluh anti korupsi, boleh nanti hubungi saya share untuk ini pendaftaran, untuk bagaimana caranya ada di sini. Penyanyi saja. KPK itu tidak bisa tangkap orang terus. Namanya penindakan, kita namanya trisula, ada trisula. Pendidikan, pendidikan. Makanya ada kurikulum pendidikan anti korupsi yang sedang kita godok di Dinas Pendidikan. Nanti minta partisipasi Bapak Ibu sekalian untuk bagaimana minimal di upacara atau anak-anak itu ya dibilang pentingnya jujur, namanya PAUD ya, jujur bukan korupsinya tapi koruptifnya, sifat-sifat koruptif. Ya, jujur, disiplin, tanggung jawab. Nanti Jumat bersepeda kakak itu artinya nanti kita akan lihat apa-apa saja nilai itu. Pembiasaan, saya lihat SBB itu kurikulum masuk kelas, masuk sekolah sampai pulang sekolah itu dicatat, dibiasakan, pembiasaan. Kalau ini kan kayak dongeng, ini kan hanya lainnya sendiri. Baca. Kalau dongeng ini kan sekali-sekali, hanya salah satu metode dari pembelajaran. Oh, kayaknya anak ini dongeng yang pas. Tapi dimasukkan kurikulum kita, oh ini metodenya dongeng untuk menanamkan nilai kejujuran dan sebagainya nanti seperti ini. Salah satu saja, tapi pembiasaan inilah sebenarnya ruhnya. Mulai masuk sampai pulang. Itu pembiasaan itu. Makanya SBB itu saya sangat senang melihat penanaman nilai karakter pada anak-anak seperti ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, ini tadi baru makan, mungkin kurang konsentrasi. Nah kita konsentrasi nanti, coba berdiri dulu. Berdiri. Ini ringan-ringan saja, saya kurang sehat, jadi permainannya kecil-kecilan. Baik, saya mau ngetes saja konsentrasi. Kalau saya bilang tepuk tangan, tepuk tangan 2 kali, prek gitu ya, oke? Nah, tepuk tangan. Tapi kalau saya nggak ngomong tepuk tangan, jangan ikuti, diam saja. Bisa dipahami? Bisa. Oke, baik. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Masih konsentrasi. Pojok sana konsentrasi. Nah. Tepuk tangan. Lempar kaki. Oh, mulai konsentrasi. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Tendang kaki. Terima kasih, tepuk tangan. Hanya ngecek saja apa masih pendengaran, penglihatan atau pedisnya tadi. Saya tadi agak pedis. Oke, baik. Saya mau membawakan, ini bukan mengajarkan dongeng. Bapak Ibu lebih hebat dari saya. Tapi bagaimana dongeng yang kita bawakan ini berdampak. Berdampak pada apa? Nilai-nilai yang kita ajarkan ini betul-betul mendarah daging pada anak, dia akan jadi ingat nanti waktu dewasa. Nah, kalau anak-anak sudah tahu, akibatnya kalau nggak jujur seperti ini dicerita, di dongeng, maka suatu saat jadi pejabat, ada uang di laci, ada di berangkas, dia akan jujur.
seperti itu. Tidak ada palsu, laporan palsu atau nota-nota palsu. Contohnya seperti itu. Jadi ini ke depan anak-anak. Ini penting sekali saya sampaikan kepada ibu-ibu sekalian. Kenapa? Karena jangan sampai nanti kita menangis di alam kubur seharusnya enak-enak ya. Tapi menangis kenapa? Anak didik kita dulu kita tidak bawain seperti ini, akhirnya mereka korupsi, mereka ditangkap polisi, KPK dan sebagainya. Siapa yang nggak menangis? Tugas kita tunaikan sekarang ini untuk anak-anak yang bonus demografi, anak-anak kita nanti yang akan mengisi negara kita ini, anak ini bisa berkarakter, bisa apa? Berkarakter. Baik, kita lanjut. Saya pantun dulu. Mau buat nasi goreng hanya ada nasi. Bahan telah habis diambil tetangga. Tetangga kurang ajar. Hidupkan dongeng anak seminggu sekali. Agar anak berkembang pikiran kritisnya. Tepuk tangan. Tangan untuk cakepnya. Baik. Kenapa ya? Kenapa kok kita itu mesti mengajarkan dongeng pada anak? Mengajarkan dongeng, kemudian kita tidak sembarangan. Nah, ini yang pertama. Kita lihat. Mendongeng kegiatan yang menyenangkan bagi anak-anak orang tua, apalagi anak-anak senang. Orang tua aja didongeng senang, apalagi ibu-ibu dongeng bapak-bapaknya mau tidur. Iya tak? Akan menyenangkan, apalagi anak-anak. Saya ingat dulu waktu kecil, waktu di TK dulu. Itu sangat senang mendengar dongeng dan sampai sekarang ingat kancil nyolong timun. Apa akibatnya dia mencuri ketimun dari tetangga? Sangat ingat sekali dan itu akan terngiang terus. Oke. Melalui dongeng orang tua bisa menyisipkan nilai integritas. Nanti di SPP ada HF ada nilai-nilai tersendiri. Nah, silakan kalau menambahkan ada 9 nilai integritas yang ada di KPK ini. Nanti kita sampaikan. Oke? Yang membuat anak lebih berkarakter terbentuk dari cerita kita, dongeng kita. Lebih jujur, disiplin, tanggung jawab dan sebagainya. Nanti kita akan lihat. Nah, KPK ini selain IHF, SPP juga punya cerita banyak. Nah, ini ada nanti. Ada dongeng-dongeng yang nanti bisa di-download untuk nambah hasanah dongeng. Silakan, gratis. Nanti orang bayar lewat saya saja. Oke? Seperti ini. Yang pertama yang dilakukan adalah perencanaan. Apa yang harus direncanakan? Jadi nggak sembarang dongeng. Kira-kira anakku ini murid-murid itu kok nggak disiplin ya. Nah, berarti nanti tentang kedisiplinan. Kok kurang disiplin? Apa disiplin? Contohnya kurang tanggung jawab contohnya. Tanggung jawab apa misalnya? Udah baru mainannya dibiarkan tidak disimpan lagi. Berarti kurang tanggung jawab. Berarti dongeng-dongeng yang menggambarkan tanggung jawab. Apa akibatnya di situ digambarkan kalau nggak tanggung jawab seperti apa? Jadi need assessment. Kenali permasalahan anak. Analisis kebutuhan anak, kira-kira apa yang bisa kita suntikkan virus ini pada anak-anak agar mungkin keras, malas-malasan ya, disiplin kurang, kerja kerasnya kurang, belajarnya kurang dan sebagainya. Nanti silakan kenali dulu masalah, jangan sembarang dongeng. Yang kedua, pilih dongeng yang tepat seperti masalah tadi. Jadi istilah dokter itu ya penyakitnya apa, kita suntikkan obatnya yang sesuai. Jangan penyakit batuk dikasih obat malah ya, maksudnya begitu. Jadi tepat sasaran. Nah, jadi begitu. Tapi ya bukan hanya 1 kali 2 kali, dongeng itu berlanjut. Mungkin kita akan berlanjut. Oke, yang berikutnya setelah itu ini perencanaan ketika mau dongeng, nggak sembarangan. Nah, siapkan alat. Kalau dongeng ini bisa mungkin dalam bentuk film, nah, itu bisa fokus seperti ini. Laptop dan sebagainya. Kalau tidak, mungkin carta, ya, ditempel di dinding, atau ditempel di papan tulis. Atau ibu udah pintar belum gambar-gambar, kayak di TV itu, gambar ini dulu, hari ini dulu. Dan bahan, alat itu yang seperti ini alat namanya. Kalau bahan itu kontennya materi itu, kontennya materi. Kalau cerita buku ya bukunya itu namanya bahan. Alat itu yang tempat untuk seperti ini pendukungnya.
Kemudian dievaluasi juga, jangan tidak dievaluasi. Dikasih daftar pertanyaan, catatan kejadian, dan rencana tindak lanjut yang menggambarkan atau menggali sikap siswa. Jadi setelah dongeng ini apa ya anak-anak? Ada nggak peningkatan sebelum dan setelah didongengkan? Kalau masih kurang lagi, besok lagi tentang kerja keras, kalau masalah kerja keras. Besoknya apa lagi? Tapi lain dongeng. Tapi yang arahnya ke situ. Ada satu dongeng tapi nilai karakternya yang bisa tanamkannya banyak, bisa silakan. Tapi ada kerja keras di situ juga. Maka bapak ibu, ibu-ibu, bapak ibu biasa bapak-bapak juga saya saja. Jadi ibu-ibu harus banyak dongeng, biar nanti ini yang cocok, yang cocok. Bahkan bisa download di internet dongeng apa itu. Jadi tidak dari IHF saja, dari KPK saja. Yang penting apa? Tujuan kita bagaimana menanamkan nilai karakter ini bisa terbentuk, terwujud. Gitu. Itu metode dongeng. Oke, kita lanjut. Nah ini bahan pembelajaran ini yang dari KPK contohnya, yang memuat nilai-nilai integritas. Integritas kemarin apa ya? Yang teman sana ada yang perlu integritas. Pernah dengar integritas? Ada coba apa saja? Apa saja? Biasa kalau anak muridnya jarang jadi murid. Jangan sesuai fakta yang ada. Tepuk tangan dulu. Siapa nama? Utara dari? Di mana itu? Kristen. Oh, saya kira dari Hawaii. Bukan Hawaii Amerika, Hawaii Sultani. Oke, bicara sesuai fakta. Mungkin ada yang nambahkan lagi? Apa integritas? Biar anak itu bicara seperti apa? Ada tambahan? Ada, Bu? Ini sampai di mana? Sampai belakang nanti bagian. Selain bicara sesuai fakta. Apa yang kita pikir, itu yang kita bicarakan dan kita berbuat. Tepuk tangan lagi, luar biasa. Mungkin terakhir, integritas tambahan. Mungkin memiliki pendirian yang tetap, memiliki pendirian yang tetap, tidak berubah-ubah. Tepuk tangan. Tapi semua sudah benar. Semua sudah benar, saling melengkapi tadi. Jadi sekarang ini masalah integritas itulah yang menjadi masalah negara kita itu. Ya boleh dibilang banyak yang tertangkap KPK, polisi, kepolisian, kejaksaan dan sebagainya. Karena apa? Banyak yang dia perbuat tidak sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Banyak yang ngomong doang, ngomong gini, tapi kenyataannya tidak. Maaf, anggota legislatif saya sampaikan. Banyak waktu kampanye, ya tuh. Pokoknya kalau saya warga sini milih di sini, RT sini, RT ini saya kasih jalan tol misalnya. Tapi kenyataannya tidak. Tapi itulah masyarakat kita masih banyak diberi. Dan ini sudah mau jelang kampanye ya pemilihan legislatif, saya harapkan apa slogannya, tolak uangnya, laporkan orangnya. Bagaimana? Tolak uangnya, laporkan orangnya. Tolak orangnya nanti marah. Tolak apanya? Uangnya. Tolak uangnya, laporkan orangnya. Laporkan. Ini pesan dari KPK seperti ini. Nah, jadi kalau dulu ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Dia kapok. Dia punya utang nggak bisa. Tapi sekarang tidak. Kita integritas. Barang haram tolak. Tolak uangnya, laporkan orang. Maka jangan main-main jadi anggota legislatif. Ya, seperti itu. Baik, inilah contoh-contoh ya, contoh-contoh dongeng. Nanti kita akan lihat. Ini nilai integritas yang ibu-ibu tadi sampaikan, yang ditumbuhkan dalam isi dongeng itu ini. Jujur, disiplin, tanggung jawab itu adalah nilai inti. Kalau orang punya tiga ini sebenarnya punya semuanya. Ini nilai dalam Alkitab, dalam Al-Quran. Ada sih. Jujur, disiplin, tanggung jawab, ya ini semua ada dalam kitab suci ada. Berani juga. Berani atau jujur. Apa itu contoh jujur dan berani itu apa kira-kira contoh? Orang jujur pasti berani. Contoh ya, saya contoh. Di kantor ini kok lihat pimpinan kita misalnya, saya
Pak Inspektur kok kelihatannya ambil pakai uang ini yang harusnya pakai ini misalnya, atau kebijakannya tidak sesuai, maka jujur kan di hati ya. Kalau kita nggak sampaikan pasti gerundel apa namanya? Pesak. Itu jujur. Oh, saya daripada Pak Inspektur nanti ada apa-apa sebelum terlanjur, saya berani sampaikan, Pak, mohon maaf. Boleh saya boleh saya memberi saran tentang jangan sampai itu dilakukan, ini nggak cocok dengan DPA kita seperti ini, tapi harus digunakan. Contohnya itu, berarti selain berani menyampaikan, berarti dia juga peduli. Masuk. Mau ditangkap KPK silakan, kan begitu kalau nggak peduli, tapi enggak. Sayang kita kepada atasan kita sampaikan tadi, berani menyampaikan. Itu termasuk juga peduli agar tidak terjadi apa-apa pada dirinya. Jangan sekali-kali berurusan dengan polisi, satu kali pun tidak akan bisa tidur, akan makan enak nggak bisa. Dan kalau kita diundang jam 9, nanti akan diolor-olor besok lagi Pak, tidak jadi gitu, biar kapok masalahnya. Ingat ya, jadi kita harus sampaikan ini kepada anak-anak agar terbiasa jujur, disiplin, peduli, berani. Oke. Dan seterusnya. Ini kalau 9 ini kalau kita kita singkat, ini Jumat bersepeda kakak. Jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, kerja keras. Atau kalau pilih yang seksi, jupe mandi tangker sebedil, bukan jupe itu ya. Jupe mandi tangker sebedil, sama. Jujur, peduli, ya, mandiri, dan sama. Yang terakhir adil, agar itu enak di saja. Itu dari buku Orange Juice KPK. Jupe mandi tangker sebedil, waduh, mengerikan. Jadi ini yang akan kita tanamkan seperti sebenarnya itu. Dan ini pasti ada nilai-nilai yang di SPP saya lihat itu ada juga seperti itu, tapi prinsipnya sama. Oke, kita lanjut. Nah ini, bagaimana cara manfaatkan dongeng KPK? Ini kalau Bapak Ibu mau download ini acrc.kpk.go.id, ini diketik nanti kita share kalau mau ya. Ini alamatnya, nanti akan muncul dongeng-dongeng. Kalau mau ambil bukunya, buku ini ya, ambil di sini, baru nanti akan muncul seperti ini, Seri Kumbi Angin di Perut Osi. Nah gitu. Berikan rating, kalau kita senang ya klik sampai 5 gitu. Maksudnya senang karena dapat gratisan downloadan. Baru apa? Unduh, klik unduh. Diunduh buku tadi. Setelah diunduh, maka di bagian download kita internet di komputer pasti akan ada di Kumbi Angin Osi. Nanti di print, downloadnya di print, itu warna. Bisa di kertas agak tebal itu untuk apa? Untuk perpustakaan sekolah di PAUD masing-masing ya. Tidak usah beli, print sendiri aja. Nah, seperti itu. Atau itunya tipis-tipis nggak apa-apa, tapi sampelnya dia agak tebal dikit. Nah, biar bagus. Itu anak-anak senang. Sekarang itu kurang. Ini bisa dipinjamkan ke anak-anak biar orang tua juga waktu parenting diberitahu bagaimana cara membelajarkan ini. Nanti bagaimana cara belajarkan setelah yang satu ini. Nah, itu. Saya maunya main-main banyak ini, tapi karena harus ke Bapeda lagi untuk penyatuan data internasional, jadi saya agak cepat-cepat aja. Mohon maaf. Nah itu caranya mendownload. Ya ini di download ada Kumbi Angin Osi misalnya. Itu tinggal klik download dan print, selesai. Itu kalau mau mendapatkan buku. Ini alamatnya tadi ya. Nanti ini saya share. Untuk nambah-nambah asal, ini bukunya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tidak banyak-banyak, ada yang 17 halaman, 20, ada yang 25. Terserah. Nah, ini gratis untuk perpustakaan. Dan saya ingat dulu itu waktu saya kecil itu pinjam buku di perpustakaan sekolah itu sangat dibatasi, gantian.
Tapi kalau kita punya ini bisa print banyak-banyak kirim ke anak biar terbiasa. Orang tuanya diajari caranya bercerita berdongeng. Ini saya bukan hanya caranya, kalau caranya dongeng udah pintar semua. Tapi ini cara mendapatkan bahan aja. Alurnya bagaimana? Ini alurnya masalah. Bukan sembarang dongeng, tapi ada alurnya. Ini. Jadi ada pembukaan, ada bagian inti, 3 tahap, dan bagian penutup. Ini caranya. Caranya seperti ini. Nanti kita share aja ya. Nanti yang dipoto saya apa ini? Tahu GR saya. Nanti di share. Nanti biar Bu ya, tolong ya. Nanti malah saya kalau perlu di share boleh. Sudah sore-sore itu orang tua mesti banyak guyonan. Jadi metode dongeng. Jadi ingat, bukan dongeng tiap hari, tidak. Ya minimal berapa tadi? Satu kali seminggu minimal itu. 1 kali. Kalau anaknya suka dongeng terus, ya dongeng terus aja. Enggak nulis-nulis. Baik, yang pertama, apa pentingnya dongeng tersebut? Misalnya perut di apa tadi? Angin di perut osi. Angin di perut osi misalnya. Itu kan ceritanya di dalamnya kan osi itu dengan teman-temannya diajak ulang tahun, makan-makan. Tapi ya osi seperti saya tadi makan sambal tadi. Kebetulan ada contohnya tadi saya makan sambal banyak tadi. Makan sambal perutnya kembung. Dan teman-temannya kan naik bis kecil itulah atau mobil kecil. Udah masuk situ di tengah jalan, waduh, bom meletus. Tapi pasti kan riang, takut dengan teman-temannya takut. Yang lain, ribut ini. Siapa ini? Nah, takut ditempeleng kali. Dia nggak jujur gitu ceritanya. Tapi caranya menang seperti ini. Tapi akhirnya jujur dan sebagainya nanti baca sendiri, kalau saya bacakan nanti tidak jadi download. Intinya begitulah. Jadi apa pentingnya dongeng? Jadi anak-anak pentingnya, kalian kan jujur berarti. Berarti apa pentingnya jujur? Syukur kalau sebelumnya punya foto orang yang ditangkap atau orang yang dipukul bapaknya karena nggak jujur, ya boleh seperti gambar-gambar, tapi ya jangan pukul-pukul lah, tangkap apa ya, jangan yang kekerasan, jangan yang pukul-pukul ya. Apa pentingnya jujur itu? Nah itu yang disampaikan dulu. Apa bahayanya kalau kita tidak jujur seperti ini? Ada tangkap polisi, ada yang apa gitu. Sampaikannya orang diborgol kan, akibat mencuri. Dan sampaikan dongeng apa yang akan tapi ya agak pelit-pelit dikit, jangan langsung jual gitu, nanti bikin penasaran anak. Ayo duduknya yang baik, namanya anak-anak kan ada yang panjat tebing, ada yang apa gitu ya. Jadi ditenangkan dulu, ayo yang mau nggak ini dongeng ini? Mau, itu yang baik mah. Ibu-ibu sudah lebih tahu. Masanya apa dan tujuannya apa? Sampaikan tujuannya apa? Kita mau cerita dongeng anak-anak agar, gitu. Nanti lihat ada kisah seperti ini, nanti tujuannya apa kira-kira? Dari kasih PR anak. Ini pembukaan. Jadi saya sampaikan tujuan, jujur, pentingnya jujur di situ. Baru mulai. Bacakan dongeng dengan penuh improvisasi. Syukur kalau punya boneka-boneka tangan gini, itu lebih berkesan sekali. Itu media namanya. Kalau ini namanya metode. Kalau yang peraga-peraga namanya media. Tadi ada metode, ada media. Masukkan di RPP kita, apa namanya RPP kita? Zaman saya dulu namanya RPP, sekarang nggak tahu. Oke. Bacakan dongeng improvisasi, syukur kalau ada medianya. Atau media dengan ini film nggak apa-apa. Apa saja, bisa boneka. Jadi kalau ada tukang jahit, itu kita harus baik-baik hati dengan dia. Kenapa? Siapa tahu perca-percanya itu bisa untuk media. Perca-percanya itu kan perca, ya. Jadi begitu. Jadi harus baik dengan semua orang agar kalau kita perlu, dalam dibuatkan begini, boneka begini bu. Nah, sesuai dengan tokoh. Beri jeda per sesi. Jadi setiap sesi kira-kira menarik. Anak-anak pengen tahu seperti tadi Osipot but tadi. Pas apa tadi?
bomnya meletus tadi di perut tadi. Bu, jeda dulu. Nah, jadi jangan langsung ditanyakan pada anak kira-kira apa yang terjadi. Nah, Heboh. kira-kira kalau Anda sebagai OSI, dari OSI yang kentut seperti itu di bis, temannya lagi ribut, apa yang kamu lakukan? Jadi bikin kritis, ngomong hidup kan. Nah, jadi tanya jawab dulu, jeda, dan seterusnya. Yang penting ada begitu, kita tandai. Oh, bagian ini nanti saya jeda, bagian ini nanti saya jeda. Pas jeda itu pertanyaan apa yang akan kita munculkan pada anak-anak dan sebagainya, jika menggugah pikiran kritis anak-anak. Rasa ingin tahu curiosity-nya di sini. Oke, beri jeda sesi yang direncanakan, maksudnya dikasih tanda-tanda situ. Baru selingi setiap jeda itu apa? Mungkin pertanyaan, menggali rasa ingin tahu dan perhatian. Nah, perhatian anak-anak. Oke, begitu. Berikutnya ini tadi kasih jeda, kasih selingi ini. Kemudian terakhir, jangan langsung tapi perlu disimpulkan, dievaluasi. Siapa ya pelaku tadi? Siapa tadi yang jujur enggak tadi? Dan siapa 5W1H kalau bisa? Siapa di mana tadi? Ya, what, who, why? Kenapa kok dia diam tadi? OSI kenapa kok dia misalnya? What, who, why, when, kapan dilakukan? How, bagaimana? Akhirnya OSI mengaku dan sebagainya. Jadi dari situ pikiran kritis inilah munculnya. Oh iya banyak nanti. Kalau saya nanti jujur, jadi dihubungkan dengan kehidupan anak-anak. Kalau kalian nanti di kelas begini, bu guru begini, atau di rumah ada uang uang di meja punya mama atau punya ayah, bagaimana kamu lakukan ini? Nah, dihubung-hubungkan. Nah, jadi sebab dan akibat, sehingga betul-betul mendarah daging itu nilai-nilai. Baik, jangan stop sampai situ. Nah, kalau di rumah mungkin langsung lari main bola ya. Tapi kalau di kelas kan masih masih. Jadi buat kreativitas. Mungkin kita siapkan tadi yang OSI tadi mewarnai. Ada yang hitam putih gitu, kemudian disiapkan jadi kalau ada komite dan sebagainya itu ini bikin belanja begini direncanakan. Bikin alat spidolnya atau warnanya untuk membuat fotokopi ini gambar-gambar yang perlu diwarnai, ini gunanya untuk dongeng. Seperti itu. Ada kreativitas mewarnai, menggambar atau menyanyi mungkin, silakan. Nah, seperti itu. Nah, dan hasil karya itu untuk apresiasi dia ditampilkan. Nah, itu saya lihat di TK sama begitu ya, di PAUD ditempel-tempel di dinding, dikasih bintang-bintang, bintang 1, bintang 2, bintang kejora dan sebagainya, itu banyak bintang. Nah, dan sebagainya, ajak doa isinya itu. Mudah-mudahan kami jadi orang yang jujur dan baik sesuai dengan isi pesan tadi. Nanti lihat hasilnya setelah yang satu ini. Jadi begitu kurang lebih yang diajarkan oleh ACRC KPK untuk mengajarkan dongeng berdampak atau bermakna itu seperti ini. Bukan asal dongeng gini anak senang selesai, tidak. Tapi ada proses berpikir kritis, analitis, sebab akibat dan sebagainya. Nanti kita memang nggak tahu sekarang, tapi suatu saat nanti akan jadi pejabat. Ingat dongeng ke ibu-ibu. Oh iya, OSI harus jujur. Kalau nggak jujur, atau teman-temannya ribut, mungkin dia diancam dan sebagainya, atau dibully misalnya ya. Jadi harus, kenapa nggak awal-awal jujur dari itu? Itu maksud dongeng itu seperti itu. Baik, dari sini ada yang ditanyakan mungkin tentang ini metode bagaimana mendongeng yang berdampak atau bermakna. Silakan ada yang tanya. Tapi saya nggak bawa bintang. Ada yang bertanya? Bisa jelas? Kalau ini saya bisa diingat? Mana? Nah, coba. Ibu-ibu ada yang menceritakan tadi, alur tadi, perencanaan ke apa, kemudian 3 langkah waktu pelaksanaan, baru penutup tadi. Ada yang bisa menceritakan kembali? Begitu. Dongeng nanti juga begini.
suruh menceritakan kembali. Itu ada salah satu evaluasi tadi di akhir. Agar apa? Nanti ceritakan di teman-teman di rumah. Oh iya, Mama, tadi saya di sekolah diceritain dongeng begini, ya, gitu. Jadi kita waktu parenting juga mengajak orang tua untuk mendengarkan cerita anak, menghargai cerita anak. Sehingga dengan dia cerita-cerita sebagainya seperti saya, kancil nyolong timbul itu hafal A sampai Z sama komanya aja saya ingat itu. Komanya. Ada yang mau menceritakan kembali tadi perencanaan apa kira-kira apa? Coba. Siapa yang belum? Coba pelan-pelan. Salah nggak apa-apa. Nanti tidak ada penilaian. Terima kasih. Kalau pembaca Bisa berdiri ya. Cantiknya kelihatan. Oke? nggak gampang baca Pak. Halo pembelajaran dan contoh sesi pelaksanaan dongeng tadi, yaitu pembukaan, kita perlihatkan judulnya, terus bagian intinya, Tujuannya sampaikan. tujuannya pas diperlihatkan gambarnya itu, terus dan judulnya dan biasanya pembuatnya itu Oh iya, disampaikan pembuatnya. juga. Sumbernya ya. Iya, Bagus. perlu disampaikan juga. Terus tujuan pembelajaran untuk dongeng itu intinya itu apa gitu. Itu Sederhana aja kan tahu ya. Dunia mereka. Itu Jadi, perencanaan. Iya. Sekarang pelaksanaan. Pelaksanaannya Ada 3 tahap tadi. ngambil bukunya tadi, dikasih tunjuk gitu ke anak-anak itu pelaksanaannya ya. Terus Kan membacakan kita. Iya. Anak-anak kan duduk sama-sama. Setelah kita untuk memancing biar anak-anak melihat itu buku, kita perlihatkan gambarnya. Terus tujuannya sambil diberi kayak suatu pertanyaan gitu. Nah, ini gambar apa? Jeda ya. Nah, gitu. Terus guru sedikit memberi pelajaran sambil sedikit memberi pertanyaan. Ini apa ya? Apa istilahnya untuk menggali anak itu apa? Kadang kan gambarnya apa, ternyata anak punya tujuan beda gitu. Jadi itu nanti selanjutnya sampai selesai. Begitu selesai kita ulang lagi. Mungkin ada anak yang mau bercerita kembali. evaluasi ya. Yang mana tadi? Tidak lanjutnya kreativitas. Apa tadi? Kira-kira apa? Disediakan apa? Kira-kira ada geraknya motoriknya. Motoriknya anak bisa nggak kita dulu mungkin memberikan ini, bisa nggak anak-anak untuk acting lah, boleh acting juga bisa. Gambar sesuai itu dengan imajinasinya. Tepuk tangan dulu. Nanti malam udah bisa dongeng ke bapaknya. Ada yang satu lagi yang ingin menyampaikan tadi. Kira-kira alur dari metode dongeng yang berdampak itu seperti apa? Siapa? Belakang? Monggo. Ada? Coba apa ya? Sudah saya ingatkan tadi. Tadi alurnya bagaimana? Perencanaan, pelaksanaan, apa tadi? Nah itu penutup, bagian penutup. Nah, sekali lagi perencanaan sampaikan apa pentingnya dongeng yang akan dianut, pentingnya kejujuran apa sampaikan ya. Kemudian apa dongeng yang akan disampaikan. Kemudian tujuannya apa? Kenapa kok perlu disampaikan dongeng dengan judul itu? Kejujuran. Hanya sederhana aja, mungkin tujuannya 1-2 saja. Ya, anak-anak pengen kita setelah mendengar dongeng ini anak-anak jujur, ya gitu aja. Ya. Itu pembukaan. Dan waktu tahap inti itu ada 3, yaitu mendongengnya. Dan ibu sampaikan tadi, tunjukkan gambarnya kalau hanya bukunya 1 begini. Nah, kemudian beri jeda. Di jeda itu ada apa?
ada tanya jawab mungkin ya. Bagaimana karakter si A, si B dan sebagainya ya. Dan sebagainya, baik atau buruk. Karena norma itu aja. Nilai itu baik dan buruk, boleh dan tidak. Dan kita simpulkan di akhir, yaitu kita refresh. Syukur kalau tadi dia bisa menceritakan kembali ya. Kemudian apa tadi? Siapa yang jujur tadi? Tokoh-tokoh tadi karakternya apa misalnya kita? Terus mana yang anak senangi dari karakter tadi? Seperti itu. Kenapa kok disenangi? Oh dia jujur dan sebagainya. Itu namanya apa? Tahap penutup evaluasi. Tahap evaluasi. Kemudian dievaluasi diselingi dengan kreativitas, boleh menceritakan kembali kreativitas juga kan motorik atau memperagakan. Tadi Osi waktu ngebom tadi bagaimana itu nggak apa-apa. Pokoknya sesuai dengan anak-anak punya potensi dan sumber daya yang ada di situ. Dan terakhir kita tampilkan anak-anak punya kreasi. Nah, seperti itu. Kalau misalnya kita punya grup WA dengan orang tua, anak-anak pas bercerita kembali tadi baru kita shot di grup. Nah, orang tua biar tahu, anakku cerita situ. Nah, biar nanti ditagih di rumah. Saya pengen cerita seperti tadi. Nah, ayah atau mama biar bisa cepat tidur. Oke, seperti dan doa jangan lupa. Doa itu intinya muatannya yaitu karakter tadi dia tertanam pada anak. Suatu saat kelak itu dia bisa menjadi generasi dari pemimpin-pemimpin yang jujur dan sebagainya. Ini cara membelajarkan dongeng yang berdampak atau lebih bermakna seperti itu. Baik, ini contohnya juga. Contohnya di OSI tadi halaman 11. Kan ketika terjadi keributan di dalam bus, saling menunjuk siapa buang angin dan sebagainya. Buang uang nggak ada masalah, buang uang kan diam aja. Buang angin. Tanyakan ke anak sebelum lanjut cerita, kira-kira Osi mengaku tidak ya nanti. Kan begitu kan ini masih saat bantu tunjuk. Istilahnya pertanyaan-pertanyaan sederhana sekelasnya anak-anak. Oke? Nah seperti ini. Contoh sesi akhir kreativitas. Nah ini mewarnai. Nah seperti ini. Jujur. Jadi tentang jujur ya jujur. Tidak harus Osi itu yang diwarnai tidak. Maksudnya jujur, kejujuran. Ini contohnya menemukan atau uang kembalinya mama, kembalikan kalau belanja dan sebagainya. Seperti itu kurang lebih. Nah, hanya seperti itu yang perlu saya sampaikan hari ini, yaitu saya hanya mengajak bagaimana dongeng yang kita bawakan pada anak-anak betul-betul direncanakan dan dilaksanakan dengan tahapan-tahapan tadi. Ada proses kritis, ada tanya jawab, dan dievaluasi dan didoakan terakhir. Agar apa? Kita mohon pada Tuhan nilai karakter itu betul-betul mendarah daging pada anak-anak kelak, bukan sekarang. Syukur kalau sekarang udah mulai. Itu menjadi pemimpin-pemimpin yang jujur, dari bapak-bapak yang jujur, dari tukang cilok yang jujur, jadi tukang sayur yang jujur, jadi ibu yang jujur. Seperti itu. Jadi istri-istri yang jujur. Itu yang kita harapkan. Kalau itu terjadi, maka Indonesia kelak kita dalam kubur melihat anak-anak kita jujur dan polisi sudah dipensiun semuanya. Kenapa? Enggak perlu lagi polisi karena tidak ada pencuri yang gitu. Tepuk tangan untuk jujur. Baik, saya kira begitu ibu-ibu sekalian. Lihat cendrawasih terbang mengawan. Cakep. Lalu turut menukik nangkring di dahan. Cakep. Anda semua adalah agen perubahan. Wujudkan integritas dalam tindakan. Jadi integritas kita tanamkan itu, tapi yang terpenting adalah diri kita. Keteladanan nomor 1. Keteladanan nomor 1. Jadi yang ngomong ini tolong didoakan. Masih banyak salah, mohon didoakan agar menjadi orang yang jujur, disiplin, tanggung jawab dan seterusnya seperti dongeng-dongeng yang akan kita. Amin. Amin. Dan saya juga doakan pada ibu-ibu semuanya menjadi guru yang bisa menelurkan generasi pemimpin-pemimpin yang jujur dan hebat. Amin. Amin. Nanti lihat kita di alam kubur kita akan tersenyum. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dan biasanya di luar rencana yang akan
dikondisikan sehingga dia bisa dikasih pengertian atau didekapin. Nah, masuk ke dongeng itu Pak, karena tadinya saya siapkan cerita yang lain, tapi datangnya anak dengan kondisi tantrum. Boleh nggak saya membuat cerita sendiri untuk memberikan materi kepada anak saya yang tantrum tadi supaya tidak terulang lagi. Terima kasih. Baik, pertanyaan yang bagus. Jadi kita di pendidikan ini nggak boleh diskriminatif. Ya kan prinsip itu, nggak boleh diskriminatif. Semua, ya, jadi adil gitu. Jadi adil itu apa? Tidak harus apa yang kita lakukan untuk semuanya sama, tidak. Adil itu kita sesuaikan dengan keadaan kondisinya. Nah, contoh kakak dengan adik, kakaknya cewek, adiknya cowok. Uang sakunya sama-sama 50.000, padahal ini sudah SMK, sudah SMA, harus ada make upnya, merah-merahnya, ya kan? Adil bukan berarti semuanya 50.000, sesuai kebutuhan. Demikian juga anak harus sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita guru yang berlaku adil, maka yang berkebutuhan namanya kebutuhan khusus, berarti harus dikhususkan. Kalau waktu dongeng tadi, ya silakan. Mungkin ada, makanya perlu tim di PAUD itu. Nah, bagi anak yang berkebutuhan khusus, mungkin ada cerita sendiri yang kaitan dengan itu. Itu mungkin disendirikan kalau nggak mau update cerita kita yang ada di sini. Jadi ada perlakuan khusus. Kenapa? Karena anak kebutuhan tuh khusus. Jadi seperti itu. Tidak apa-apa. Makanya kita itu namanya kontingensi. Kontingensi itu andaikan terjadi sesuatu di tengah, maka plan B ini yang kita jalankan. Ini namanya kontingensi. Semua guru dalam membuat perencanaan harus ada kontingensi. Seperti ini kontingensi. Kalau saya ini tadi nggak nyala listrik, nah saya sudah siapkan untuk menceritakan atau mungkin bermain peran. Bapak Ibu peran OSI, ada jadi OSI atau seperti itu. Jadi namanya kontingensi. Dan dalam cerita juga diperlukan mungkin peran, main peran. Jadi cerita yang ada di buku itu bagaimana kita perankan. Ada anak yang jadi OSI. Coba kalau OSI tadi begini, setelah ceritakan mereka bermain peran, itu juga kreativitas. Jadi begitu ya Bu ya. Jadi untuk anak berkebutuhan khusus, maka ada layanan khusus namanya, layanan khusus. Yaitu mungkin ceritanya tersendiri, atau kalau dia nggak suka cerita, dia dipaksa. Tidak ada paksaan. Cara apa kira-kira ibu yang tahu apa kondisi mentalnya dia seperti apa, maka itu yang cocok pilnya atau ramuan yang cocok untuk dia apa, yang bisa merubah dan bisa menanamkan kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab sebagainya tadi pada anak tersebut. Saya kira begitu. Silakan kalau ada tanya lain, saya masih ada waktu sekitar 5 menit. Kita beri aplaus kemudian sambil semuanya berdiri ngucapin terima kasih buat Bapak. Yuk, terima kasih.